Dan LDR ini juga, salah satu yang mempengaruhi sukses atau tidaknya kita menyusui gitu ya. Jadi kalau misalnya, kita merasa kayak, "Aduh aduh payudara aku nggak full nih," kayak kayak apa ya, kayak lembek gitu. Nah itu belum tentu ASI-nya sedikit ya, karena halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about LDR atau let down reflex. Jadi bukan long distance relationship ya. Di sini aku akan ngomongin tentang semburan ASI atau aliran ASI gitu. Nah, biasanya new moms nih yang sering bingung gimana sih LDR itu terjadi, seperti apa sih LDR itu. Nah, let down reflex itu biasanya kita alami ketika si payudara kita itu diberikan stimulasi, entah itu misalnya hisapan bayi atau misalnya pijatan dari pompa ASI gitu loh ya, atau pijatan dari tangan kita sendiri. Nah, rasanya itu bagaimana? Rasanya itu, berbeda-beda ya setiap orang, tapi umumnya itu akan merasakan sensasi yang berbeda. Jadi kayak di payudaranya tuh terasa kencang, kemudian kayak kita kerasa bahwa bayi kita itu menelan banyak ASI gitu loh ya, ciri-cirinya itu. Kemudian kadang-kadang ada juga beberapa moms yang ketika LDR itu merasakan sedikit pusing atau kesemutan gitu. Nah, itulah. Dan LDR ini juga, salah satu yang mempengaruhi sukses atau tidaknya kita menyusui gitu ya. Jadi kalau misalnya, kita merasa kayak, "Aduh aduh payudara aku nggak full nih," kayak kayak apa ya, kayak lembek gitu. Nah itu belum tentu ASI-nya sedikit ya, karena, ketika bayi menyusu itu tuh ASI akan, keluar secara otomatis gitu loh. Jadi bukannya bayi itu hanya meminum dari tampungan ASI saja, tapi si LDR tersebut itu sangat mempengaruhi. Jadi semburan ASI atau aliran ASI ketika ASI itu keluar, itulah yang sangat mempengaruhi bayi kita akan cukup atau tidak, menyusunya gitu. Nah, tapi ada beberapa moms nih yang merasakan, LDR-nya itu kok lambat, kayak aliran ASI-nya tuh kok lambat, kayak ASI-nya nggak keluar-keluar gitu loh. Sehingga bayinya itu kadang kalau nen itu, sedikit rewel gitu loh. Nah, gimana sih cara agar si LDR ini nih lancar gitu? Tips yang pertama adalah, minum air putih sebelum menyusui. Jadi penting untuk tubuh kita itu tetap terhidrasi, karena cairan itu benar-benar sangat penting ya. Aku merasakannya sendiri bahwa ketika aku menyusui dan aku tuh merasa haus atau kurang minum, aku tuh merasa bahwa si LDR aku tuh lambat gitu loh. Nah, tapi ketika, aku minum, itu tuh secara otomatis tuh bener-bener kayak ngaruh banget. Jadi kayak langsung terjadi tuh si let down reflex itu gitu loh. Jadi memang berpengaruh itu. Lalu yang kedua itu ketika kita menyusui, usahakan untuk tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan, jangan stres, itu kuncinya. Karena, mekanisme terjadinya LDR sendiri itu kan akan dipengaruhi oleh, keadaan psikologi si ibunya ya yang menyusui, dan aku pernah bahas di video aku sebelumnya, bisa dicek bagaimana LDR itu terjadi. Yang ketiga, bila perlu kita memejamkan mata kita sambil meyakinkan diri kita bahwa ASI kita cukup, ASI kita lancar, bayi kita kenyang, kemudian kita pasti bisa menyusui bayi kita gitu loh. Nah, itu sangat penting ya untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita pasti bisa memberikan ASI kepada bayi kita. Nah, itu tuh benar-benar berpengaruh ya, kayak apa namanya, afirmasi-afirmasi tersebut. Yang keempat, untuk mencegah bayi rewel akibat aliran ASI yang lambat atau LDR yang tak kunjung terjadi, itu caranya adalah ajak bayi ngobrol. Jadi pertama, kayak kita minta maaf dulu nih kepada bayi kita kayak, "Nah, maaf ya, aliran ASI Mommy sedang lambat ya, adiknya sabar ya nennya," gitu. Kita bantu mominya ya biar ASInya lancar gitu, dan juga jangan lupa untuk menciumi bayi kita gitu, karena itu juga stimulasi yang penting agar si ASI kita itu keluar dengan lancar gitu ya. Dan selain itu, yang terpenting juga ketika kita sudah meminta maaf, sudah menciumi, kita berusaha untuk, menceritakan, kayak misalnya hal yang udah dia alami gitu, hal yang terjadi hari ini gitu, agar dia itu tidak terlalu fokus kepada, aliran ASI yang lambat atau LDR yang tak kunjung terjadi gitu loh ya. Dengan begitu juga kita bisa mengulur waktu, agar bayi kita itu tidak kesal gitu.
selama menunggu LDR itu terjadi, ngerti kan ya maksudnya? Yang kelima, menyusuilah di tempat yang nyaman, yang tidak banyak orang ya. Bila perlu cuma ada kita dan bayi kita aja. Terutama untuk new moms nih, kadang-kadang ada beberapa new moms kan yang kalau misalnya menyusui di tempat umum atau misalnya di rumah dengan banyak keluarga atau banyak saudara atau banyak orang, itu kan merasa terintimidasi ya, atau kayak takut dibilang kayak, asinya nggak keluar ya, asinya sedikit ya, itu kayaknya bayinya rewel gitu, atau komen-komen yang seperti itulah ya, menghindari. Nah, usahakan untuk menyusuilah di tempat yang nyaman. Yang selanjutnya itu usahakan untuk menyusui di tempat yang tidak terlalu dingin, karena udara dingin ini kadang-kadang berpengaruh kepada kelancaran ASI. Jadi misalnya udaranya, sepengalaman aku sendiri ya, ketika aku menyusui, misalnya aku menyusui di tempat yang menurut aku tuh kayak aku merasa begitu dingin gitu. Jadi si LDR-nya tuh cenderung lambat untuk terjadi gitu. Berbeda dengan kalau ketika aku menyusui di udara yang hangat gitu, yang nyaman gitu. Nah, itu berbeda ya. Jadi usahakan untuk menyusui di tempat yang hangat gitu, jangan terlalu dingin. Selanjutnya yang ketujuh itu bisa juga kita memijat payudara kita dulu sebelum menyusui gitu ya, pijat laktasi ya. Jadi bisa dipelajari pijat laktasi seperti apa. Nah, kita bisa juga melakukan itu terlebih dahulu sehingga ketika menyusui akan ASInya itu akan lancar gitu, LDR-nya itu akan cepat terjadi karena kita sudah diberikan stimulasi lebih dulu gitu. Selanjutnya, yang terakhir, yang kedelapan, kita juga bisa meminta bantuan pasangan kita atau siapapun lah ya, partner atau siapapun lah, untuk memberikan kita pijatan ketika kita menyusui. Karena itu penting sekali ya, ketika seseorang itu bisa memijat kita dengan pijatan yang nyaman dan kita merasa rileks, itu ketika kita merasa rileks, aliran ASInya menjadi lancar karena mekanisme terbentuknya ASI itu kan berpengaruh juga ya terhadap keadaan psikologis kayak rasa rileks, rasa stres kayak gitu, itu tuh mempengaruhi. Oke, begitulah tips-tips dari aku berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi apabila ada yang tidak sesuai atau misalnya aku udah melakukannya tapi kok ASI aku tetap nggak lancar, ya mungkin perlu cara yang lain ya. Tapi itu insya Allah akan berhasil kok kalau misalnya dilakukan dengan benar gitu. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!